Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, aku akan menjelaskan mengenai 20 sifat wajib Allah. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa kita tuh udah sholat, ngaji, bahkan ikut kajian, tapi kalau ditanya, kamu kenal Allah seperti apa? Kita masih bingung jawabnya. Nah, disinilah pentingnya belajar 20 sifat wajib Allah, supaya kita bukan cuma percaya sama Allah aja, tapi juga kenal siapa Allah yang kita sembah. Dalam Islam, iman itu nggak cukup cuma diucapkan, kita harus tahu siapa yang kita imani. Makanya, para ulama seperti Imam Sanusi menyusun ilmu tauhid dengan membahas 20 sifat wajib Allah, sifat yang pasti ada pada Allah. Dengan tahu sifat-sifat ini, kita jadi paham kenapa Allah itu sempurna, kenapa semua ciptaannya pasti bergantung padanya, dan kenapa kita harus yakin bahwa nggak ada satupun yang dapat menyerupainya. Sifat-sifat ini dibagi menjadi 4 kelompok besar supaya gampang diingat. Yang pertama, ada sifat nafsiyah, sifat yang menunjukkan zat Allah. Wujud, artinya ada. Allah itu ada tanpa permulaan dan tanpa sebab. Keberadaan Allah bukan hasil ciptaan atau wujud dari sesuatu. Justru semua yang ada di dunia ini termasuk kita adalah bukti bahwa Allah itu ada. Contohnya, alam semesta yang begitu teratur gak mungkin muncul sendiri tanpa zat yang maha mengatur. Yang kedua ada sifat salbiyah, sifat yang menolak segala kekurangan bagi Allah. Ada 5 sifat. Yang pertama ada qidam, tidak berpemulaan. Allah sudah ada sebelum waktu, sebelum ruang, sebelum apapun. Kalau ada permulaan, berarti dia makhluk, padahal Allah adalah pencipta. Yang kedua, baqa, artinya kekal dan tidak berakhir. Segala sesuatu di dunia akan binasa, kecuali Allah saja. Seperti pada Quran Surat Ar-Rahman ayat 26 sampai dengan 27. 3. Mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluknya. Allah itu tidak sama dengan ciptaannya, baik itu zat, sifat, maupun perbuatannya. Allah tidak duduk di atas langit seperti halnya manusia duduk di atas kursi, karena Allah itu tidak dapat diserupakan dengan makhluknya. 4. Qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Allah itu tidak butuh tempat, waktu, atau bantuan siapapun. Kalau butuh, berarti lemah, sedangkan Allah itu maha kuasa. Dan yang kelima ada wahdaniyah, yang artinya esa. Allah itu satu, tidak ada sekutu, dan tidak ada yang sebanding. Satu zat, satu sifat, dan satu perbuatan. Kalau ada 2 Tuhan, pasti alam semesta menjadi kacau. Pembagian sifat yang ketiga yaitu sifat ma'ani, yang artinya menunjukkan kekuasaan dan kemampuan Allah. Ada 7 sifatnya, yaitu yang pertama, qudrah, berkuasa. Allah itu mampu melakukan apa saja, menciptakan dan memusnahkan. Bukti kekuasaannya ada di seluruh ciptaannya. Yang kedua ada iradah, yang artinya berkehendak. Semua itu terjadi karena kehendak Allah. Kita berencana, tapi hasil tetap tergantung Allah. Yang ketiga ada ilmu, artinya mengetahui. Allah itu tahu segalanya, yang tampak maupun yang tersembunyi, masa lalu maupun masa depan. Bahkan isi hati kita pun Allah tahu. 4. Haya, artinya hidup. Allah itu hidup, tapi kehidupannya tidak seperti makhluk biasa. Tidak bergantung pada oksigen, makanan, ataupun waktu. Yang kelima ada sama, yang artinya mendengar. Allah itu mendengar semua suara, tanpa batasan jarak maupun volume. 6. Ada basar, yang artinya melihat. Allah itu melihat segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi di kegelapan sekalipun. Yang ketujuh ada kalam, artinya berfirman. Allah berfirman tanpa huruf dan suara, tapi maknanya sampai kepada manusia lewat wahyu, seperti halnya Al-Quran. Pembagian sifat yang terakhir yaitu sifat ma'nawiyah, yang artinya penegasan dari sifat ma'ani. Ini adalah 7 sifat yang menegaskan bahwa Allah itu benar-benar memiliki sifat di atas. Yang pertama ada Allah itu qadir, maha kuasa. Yang kedua ada murid, yaitu maha berkehendak. Yang ketiga ada alim, artinya maha mengetahui.
Yang keempat ada Hai, yang artinya maha hidup. Yang kelima ada Sami', yang artinya maha mendengar. Yang keenam ada Bosir, yang artinya maha melihat. Yang ketujuh ada Mutakallim, yang artinya maha berfirman. Jadi, ada 20 sifat wajib Allah. Setiap sifat ini bukan cuma teori, tetapi pondasi iman. Kalau kita pahami, kita bakal sadar kalau Allah itu sempurna, dan segala kelemahan manusia adalah bukti bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kalau kita resapi maknanya, iman kita bukan cuma di lisan, tetapi hidup di hati dan tercermin di perbuatan. Karena mengenal Allah itu bukan sekedar tahu namanya saja, tapi menyadari kehadirannya dalam setiap detik kehidupan. Semoga dengan mengenal 20 sifat wajib Allah ini, kita semakin yakin, semakin tunduk, dan semakin tenang menjalani hidup. Karena siapapun yang mengenal Allah dengan benar, nggak akan takut kehilangan apapun di dunia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pew pew!